billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti pengakuan kita sebagai seorang hamba dan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam mengamalkan agama ini, kita mendapatkan syafaah nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik ibunda rahimani wa rahimakumullah, kita awali majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apa kabar ibunda? Alhamdulillah. Nah, kabar imannya gimana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah. Baik. Hari ini kita coba membahas doa iftitah versi yang kedua ya. Kedua dari wajah tuh, kita tidak mengambil ini wajah tuh tapi wajah tuh. Perbedaannya hanya saja nanti kalau ini sesungguhnya aku ya. Adapun di ujungnya wa ana awwalul muslimin. Orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk doa iftitah yang kedua. Versi atau riwayat Ali bin Abi Thalib ya. Dicatat dulu. Doa iftitah ini menurut Imam Muslim. Doa iftitah ini menurut Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad Kitab Zadul Ma'ad ini bunda, kitab yang berisi tentang kehidupan sehari-hari seorang muslim dan muslimah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi saya sarankan kepada bunda-bunda, semestinya seorang muslim memiliki kitab ini, sangat bagus. Ada, sudah ada terjemahnya. Beli di Shopee ada. Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Nanti mulai dari bangun tidur apa yang harus dilakukan. Ya kan, kemudian zikir apa yang mesti dilakukan, kehidupan sehari-hari seorang muslim dan muslim. Kapan semestinya bersiwak, kapan semestinya ini dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Dibaca pada qiyamul lail dan tahajud. Dibaca pada qiyamul lail dan tahajud. Oke. Sebelum kita lanjutkan, harus kita paham dulu. Kalau menurut Imam Muslim dan Imam Ibnul Qayyim bahwasanya doa iftitah yang akan kita bahas ini itu dianjurkan selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada qiyamul lail dan sholat tahajud. Wajjahtu wajhiyya lilladzi fatara samawati sampai seterusnya. Oke.
Sekarang kita harus paham apa beda qiyamul lail dengan tahajud. Saya tunggu jawabannya, Bunda. Kalau tahajud sepertiga. Apakah harus sholat tahajud itu sepertiga malam? Tidak. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi begini, qiyamul lail itu kan mendirikan malam-malam dengan ibadah. Segala macam ibadah yang kita lakukan setelah sholat isya. Paham ya? Setelah sholat isya. Entahkah itu tilawah, entahkah itu mendengar ceramah, entahkah itu berzikir, entahkah itu bersolawat, entahkah itu sholat. Kalau hal yang demikian dia lakukan itu setelah sholat isya dan sebelum tidur, maka itu disebut dengan qiyamul lail. Paham ya? Jadi sholat tarawih itu masuk sholat apa? Sholat qiyamul lail. Adapun sholat tahajud adalah khusus sholat yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Nah, tidur malam, ya. Itu sholat tahajud. Paham? Makanya terambil dari kata jahada, yujahidu, bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena berat untuk melaksanakan sholat malam itu setelah dia bangun dari tidur. Biasanya kalau orang tidur, maka dia akan menikmati tidurnya sampai subuh. Nah, ketika dia bangun dari tidurnya, memilih untuk sholat, itulah yang disebut dengan tahajud. Cuma nanti di sini ada perbedaan di kalangan para ulama, bahwa yang sebagian mengatakan bahwasanya sebenarnya sholat tahajud itu sendiri tidak ada. Yang ada segala macam sholat apa saja yang dia lakukan setelah bangun tidur malam. Kalau dia melaksanakan sholat sunnah taubat setelah bangun dari tidurnya, itu sholat tahajud. Kalau dia sholat sunnah hajat di malam hari, itu sholat tahajud. Kalau dia sholat sunnah mutlak, itu pula sholat tahajud. Ada yang mengkhususkan bahwasanya sholat tahajud itu berdiri sendiri. Memang berarti diniatkan untuk tahajud. Ya. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau saya yang ditanya, saya mengkhususkan sholat tahajud. Tapi di sisi lain juga saya tidak menolak bahwa siapapun yang melaksanakan sholat sunnah taubah, sholat sunnah hajat setelah bangun dari tidurnya, apalagi keutamaannya itu di sepertiga malam, keutamaannya yang paling afdol, Bunda. Bukan tidak boleh sebelum itu. Itu juga disebut dengan tahajud. Ini perbedaan di kalangan para ulama. Kebanyakan orang kan menganggap sholat tahajud itu ya niatnya sholat tahajud. Sebenarnya kalau dia bangun dari tidur malam ya, kemudian dia melaksanakan sholat, entahkah itu sholat sunnah mutlak, maka itu disebut dengan sholat tahajud. Makanya sholat tahajud itu juga kalau kita bahas di dalam fikih, Bunda, dia masuk jenis sholat sunnah mutlak, tidak terikat oleh waktu. Dan niatnya apa? Sengaja aku niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Tidak disebut nama sholatnya. Paham ya? Seperti itu masuk dalam kategori sholat sunnah mutlak. Baik. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Jadi doa iftitah ini dianjurkan dibaca dalam qiyamul lail, dalam salat, dalam qiyamul lail dan salat tahajud. Yang kedua, namun menurut Ibnu Hajar, Ibnu Hajar tahu, Bunda? Pernah dengar namanya? Ibnu Hajar ini ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Itu Ibnu
Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan tidak harus dibaca pada 2 waktu ini saja. Tidak harus dibaca pada 2 waktu ini saja. Artinya boleh dibaca pada sholat-sholat yang lain. Jadi dapat kita simpulkan, Bunda, konteksnya sebenarnya doa iftitah ini dikhususkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 waktu, qiyamul lail dan sholat tahajud. Namun Ibnu Hajar mengatakan boleh dibaca pada sholat-sholat yang lain. Inilah yang direalisasikan, diaplikasikan oleh sebahagian kaum muslimin dan muslimat. Jadi dibaca dalam sholat isya boleh, ya kan, sholat subuh boleh, tidak khusus pada sholat malam saja. Tapi kalau melihat konteks hadisnya, lebih utama dibaca pada sholat malam. Nah, jelas ya? Oke. Sholat fardu apa yang dibaca? Allahumma baik. Bukan tidak boleh pakai doa iftitah lain. Ya, pakai doa iftitah yang mana saja boleh. Lebih bagus itu beragam-ragam doa iftitahnya. Sejauh ini siapa di antara Bunda yang sudah berganti-ganti doa iftitahnya? Coba tunjuk tangan. Percaya diri, Bunda. Baru 3. Alhamdulillah. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk membahas, mentadaburi doa iftitah, wajjahtu wajhiyya dan seterusnya. Kita terjemahkan dulu, baru nanti kita tarik kesimpulannya, Bunda. Wajjahtu wajhiyya. 2 kata ini terambil dari kata yang sama. Ya. Apa itu? Wajhun. Wajhun. Wajhun itu sudah kita pakai ya dalam bahasa kita, wajah. Wajhun itu wajah. Kalau jamaknya wujuhun. Wujuhun. Wujuhu yawma idin na'imah. Wajah mereka berseri-seri. Itu Allah menggambarkan keadaan manusia nanti ketika mereka berada di dalam surga. Nggak ada yang kusam, nggak ada yang gelisah, nggak ada yang masem wajahnya, udah. Wujuhun. Oke. Atau yang sering kita baca ya dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, falsilu wujuhakum. Ya kan? Wujuhakum. Wujuhakum. Wajah kalian. Apa artinya? Falsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Itu syariat wudhu, Bunda. Falsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian kedua tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum. Usap kepala.
kepala diusap atau dibasuh? Diusap. Jangan dibasuh. Nah, diusap saja. Oke, paham ya? Maka kalau Bunda pakai semprotan-semprotan itu, kepala itu cukup disemprot bisa, tapi kalau tangan disemprot bisa? Nggak bisa, karena kalau membasuh itu mesti dialirkan. Tapi kalau kepala disemprot-semprot saja bisa. Nah, oke. Lanjut. Ini dari sisi bahasa ya. Nah, wajah tuh ini bentuknya fi'il, sedangkan ini bentuknya isim. Sehingga maknanya adalah kuhadapkan. Kalau bahasa asalnya kuwajahkan. Nah, ya jelas ya. Wa di sini jangan dan ya. Nah, tidak semua waw dalam Al-Quran itu diterjemahkan dan. Dia sudah bagian dari kata itu. Jadi tidak tepat nanti kalau umpamanya kalau dari waw itu boleh ibtidak baca Al-Quran. Ya kan tidak semua waw itu maknanya dan. Jelas. Wajah tuh kuhadapkan. Kalau bahasa formalnya aku hadapkan. Ya. Wajihi, boleh Bunda baca wajihi ya, boleh Bunda baca wajihi. Oke, asalnya itu mati dia. Ya, wajihi wajahku. Oke, kuhadapkan wajahku. Nah, ini dari sisi bahasa dulu ya. Lanjut, setelah itu lilladzi. Fatoros sama wati wal arda. Lilladzi kepada yang, linya itu kepada, alladzi yang, isim mausul, kata sambung Bunda. Kepada yang, fatoro, apa fatoro? Bunda kalau baca terjemahnya apa fatoro? Menciptakan. Oke. Makna asalnya memulai, memulai. Cuman diterjemahkan menciptakan. Telah memulai atau telah menciptakan. Apa beda dengan khalaqah kalau begitu? Kenapa Allah tidak menyebut lilladzi khalaqas samawati wal arda? Mohon maaf, bukan kenapa Allah. Ini kan kenapa Nabi membaca fatoros samawati, bukan khalaqas samawati. Dalam Al-Quran kan kita juga mengenal istilah khalaqa. Maknanya apa? Menciptakan. Fatoro ja'ala. Ini kalau kita lihat terjemah dalam Al-Quran, ketiga-tiganya ini dimaknai dengan menciptakan. Khalaqa menciptakan, fatara menciptakan, ja'ala juga menciptakan. Tapi dari sisi makna ada perbedaan. Kalau fatara itu menciptakan sesuatu, gimana bahasanya? Menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Itu fatorah, menciptakan
yang ada dari tidak ada. Paham udah? Menciptakan dari gimana? Menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Bunda. Kalau khalaqa, kalau ada seperti ini bentuknya, menciptakan sesuatu yang ada dari yang ada. Paham, Bunda? Menciptakan sesuatu yang ada, menciptakan sesuatu yang ada dari sesuatu yang ada. Itu namanya khalaqa. Paham? Contoh, Nabi Adam itu penggunaan katanya khalaqa atau fatara? Khalaqa. Tapi tanah itu fatara. Berarti yang tanah itu diciptakan dari tidak ada, sedangkan Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Paham ya? Kok ragu saya, Bunda? Iya kan dulu gitu. Segala tumbuh-tumbuhan yang tidak ada bijinya, fatoro. Segala tumbuh-tumbuhan yang tidak ada bijinya itu apa? Fatoro. Ada dia tanpa media yang lain. Allah hadirkan dia ada tanpa media yang lain. Oke. Matahari. Fatoro. Matahari bersinar. Sinar matahari. Berarti sinar matahari itu dari mana? Dari matahari. Khalaqa. Jamur. Jamur itu fatoro, Bunda. Asalnya. Jadi lihat gimana tumbuh jamur tuh. Iya kan, macam-macam ya. Tetapi kan dia ada tiba-tiba, Bunda. Itu fatoro. Tapi ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tanah itu fatara. Adam itu khalaqa. Menjadi khalifah itu ja'ala. Mengubah kejadian pada bentuk yang lain. Paham ya? Ja'ala itu merubah kejadian pada bentuk yang lain. Itu ja'ala. Oke. Banyak. Termasuk juga matahari berubah menjadi cahaya. Makanya Allah katakan huwallazi ja'ala syamsa. Allah yang menjadikan matahari diyaan, bersinar. Wal qamara nuron. Bulan bercahaya. Maka penggunaannya ja'ala. Paham ya? Ini salah satu ada ilmunya, Bunda. Itu kitabnya khusus ada. Jadi memaknai rahasia-rahasia kata-kata di dalam Al-Qur'an. Khalaqa fatara ja'ala. Baik, kita lanjutkan. Jadi maknanya di sini yang telah memulai, ditambahkan biasanya, yang telah memulai penciptaan.
Samawat, langit, satu langit atau banyak? Banyak. Banyak. Kalau satu? Sama. Sama apa nih? K atau Hamzah udah? Hamzah. Jangan pakai K ya. Nanti disama nanti. Langit, langit, wal ardo dan bumi. Oke. Kuhadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian lanjut, hanifan. Secara lurus. Oke. Pelan-pelan dulu Bunda. Hanifan itu dari sisi bahasa maknanya condong atau cenderung. Oke. Maksudnya condong atau cenderung dalam kebenaran. Maka diistilahkan secara lurus. Maksudnya apa? Mendekatkan, mohon maaf. Berpaling dari keburukan, mendekat dengan kebenaran. Satu, yang kedua, berpaling dari kemusyrikan, mendekat dengan tauhid. Yang ketiga, berpaling dari amal buruk, mendekat dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Oke. Terbaca Bunda? Kalau saya nulis, langsung tulis Bunda. Soalnya saya saja bingung baca tulisan saya. Berpaling dari kebenaran, mendekat dengan berpaling dari keburukan, mendekat dengan kebenaran. Berpaling dari kemusyrikan, mendekat dengan tauhid. Berpaling dari amal buruk, mendekat dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Oke. Itu yang disebut orang yang hanif. Orang yang hanif itu yang melakukan 3 perkara ini. Nah, supaya paham kita nanti, oh ternyata aku di dalam kalimat ini aku menetapkan diriku sebagai orang yang hanif. Nah, sekilas dulu Bunda. Kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang hanif itu, satu, ciri-ciri tidak minat dengan perbuatan maksiat. Tidak minat dengan perbuatan maksiat. Sudah sampai pada tahap itu?
Tidak minat, Bunda. Apapun itu, segala sesuatu yang buruk itu dia tidak minat untuk melakukannya. Ciri-ciri orang yang hanif. Nanti kalau syarat untuk menjadi pegawai saya, satu, hanif. Nah, terbayang lah ini semua, Bunda. Hah? Hanif, condong secara bahasa, Bunda. Condong atau cenderung, maksudnya cenderung dalam kebenaran. Nah, kalau bahasa kita, orang yang lurus. Ya. Yang kedua, jangankan melakukannya, sekedar niat, angan-angan, dia tidak mau. Jangankan mau melakukan keburukan itu, niat angan-angan untuk melakukan keburukan itu pun dia tidak mau. Itu ciri-ciri orang yang hanif. Yang kedua. Yang ketiga, jijik. Biar mudah dipahami, Bunda. Emak-emak ini kan harus disederhanakan baru paham itu kan. Jijik bila diajak untuk melakukan perbuatan maksiat. Oke, jika ada orang yang mengajak dia untuk melakukan perbuatan buruk, seperti apa? Yuk kita umpat si fulan. Yuk kita ambil harta si fulan. Yuk bolos ngaji, bolos ini dan lain sebagainya. Nah, dia jijik kalau ada yang mengatakan hal yang demikian. Kemudian yang keempat, keinginannya hanya ingin melakukan kebaikan dan mencari sarana untuk dapat melaksanakan kebaikan. Keinginannya hanya ingin melakukan kebaikan dan mencari sarana untuk dapat melaksanakan kebaikan. Apa maksudnya, Bunda? Begini. Semisal harta lah. Saya berikan contoh harta. Harta yang ada pada dirinya, harta itu dia gunakan untuk kebaikan. Kalau dia tak punya harta, dia cari harta itu tujuannya hanya untuk bagaimana harta itu mendatangkan kebaikan. Paham ya? Kalau dia punya ilmu, maka ilmu itu dia realisasikan menjadi sebuah kebaikan. Kalau dia tak punya, dia menuntut ilmu supaya dengan ilmu itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Jadi keinginan, harapan, cita-citanya dalam hidupnya hanya ingin melakukan kebaikan atau mencari sarana apapun itu, tujuannya untuk melakukan kebaikan tersebut. Beli mobil untuk apa? Satu, jalan-jalan, ya kan? Yang kedua, untuk dipamerkan. Yang ketiga, hanya ingin mendatangkan kebaikan. Jawab jujur, Bunda. Yang mana nih? Nah, transportasinya untuk apa? Nah, kalau transportasinya seluruhnya untuk kebaikan, berarti dia masuk. Nah, oke. Ciri-cirinya itu udah ada 4 ciri-cirinya. 1, tidak minat dengan perbuatan maksiat. Jangankan melakukan, sekedar niat, angan-angan dia tidak mau. Kemudian jijik bila diajak untuk melakukan keburukan. Yang keempat, angan-angannya, keinginannya, harapannya, cita-citanya hanya ingin melakukan kebaikan dalam hidupnya. Gampangnya, dia hidup
hanya ingin mendedikasikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Hanif. Nah, Imam Hanafiyah. Mohon maaf, mazhab Hanafiyah. Imam Hanafi. Orang-orang yang cenderung dalam kebenaran. Orang-orang yang teguh dalam menjalankan syariat agama. Serius dalam beribadah. Itu Hanif. Oke. Lanjut. Ini baru dari sisi bahasa, Bunda. Saya hapus ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Apa lanjutannya? Kalau Bunda tambah musliman nanti beda redaksinya. Nanti kalau Bunda tambah musliman nanti mesti ujungnya Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanak. Paham ya? Kalau ingin tambah musliman. Nah, yang baru hadir nampaknya masih bingung, Bunda. Baik, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bukan wama, tidak pakai wama ya. Pakai, Bunda. Oh iya ya. Wama ana minal, iya ya. Afwan. Wama ana minal musyrikin. Dan aku bukan golongan orang musyrik. Dan aku bukan golongan orang-orang musyrik. Apa beda musyrik dengan syirik? Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Musyrik, ya. Musyrik itu adalah sebutan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Sedangkan syirik adalah bentuk perbuatannya atau kerja, atau kegiatannya. Musyrik adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sedangkan syirik itu adalah perbuatannya. Nah, jelas ya. Musyrik satu orang. Kalau musyrikin jamak. Oke. Lawan dari syirik apa? Ikhlas. Lawan dari syirik itu ikhlas. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita ambil pengajarannya. Kuhadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi secara lurus, dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Pengajaran yang pertama, saya buat di sini ya, Bunda. 1, 2, 3, 4. Wajjahtu itu maknanya menghadap kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menghadap kepada Allah dengan sebenar-benarnya, baik lahir maupun batin.
menghadap kepada Allah dengan sebenar-benarnya, baik lahir maupun batin. Jadi kalau Bunda baca wajjahtu, aku hadapkan wajahku, itu sebenarnya kita mengikrarkan diri kita kepada Allah, bahwasanya kita menghadap kepada Allah dengan sebenar-benarnya, baik lahir maupun batin. Artinya badan dan hati tidak menoleh sedikit pun dari sholat. Paham ya Bunda? Oke. Badan dan hati tidak sedikit pun menoleh. Maka muncullah kalimat itu, wajjahtu wajhiyah. Nah, jelas. Sudah direalisasikan Bunda? Oke. Jadi kalau kita maknai ini, rasa-rasa kita ini orang munafik. Kalau kita tidak merealisasikan, kita ucapkan wajjahtu wajhiyah, tapi apa? Hati berpaling dari mengingat Allah. Oke. Kemudian yang kedua, lilladzi fataras samawati wal arda, pengakuan bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Yang nomor satu ini Bunda, ada juga sebagian ulama mengatakan menambahkannya dengan absensi kehadiran. Paham ya Bunda? Kuhadapkan wajahku itu maksudnya absensi kehadiran saat sholat. Absen, berarti orang yang tak sholat sedang alfa. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, hanifan, menetapkan diri teguh dalam menjalankan syariat Allah. Menetapkan diri teguh dalam menjalankan syariat Allah. Kemudian yang keempat, berlepas diri dari segala macam kesyirikan, baik keyakinan maupun amalan. Ingat Bunda, kalau kita membaca wajjahtu, kita menghadap kepada Allah dengan sebenar-benarnya, baik lahir maupun batin. Sudah. Yang kedua, pengakuan bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, menetapkan diri teguh di dalam menjalankan syariat Allah. Bukan hanya di dalam sholat saja Bunda, tapi juga di luar sholat. Jelas ya? Kemudian yang keempat, berlepas diri dari segala kesyirikan, baik keyakinan maupun amalan. Ada yang amalannya itu tidak syirik, tapi keyakinannya itu syirik. Syirik dari sisi amalan seperti menyembah berhala, menyembah pohon, iya kan? Menyembah patung, menyembah matahari, menyembah api, dan lain-lainnya. Syirik dari sisi keyakinan, pertama, bahwa dia memang yakin bahwasanya ada Allah, ada sekutu bagi Allah. Itu satu. Yang kedua, atau dia melakukan ibadah bukan dia tujukan kepada Allah, tapi dia tujukan kepada makhluk. Itu namanya syirik. Makanya riya itu syirik. Bagian dari syirik khafi, syirik tersembunyi. Orang yang riya dalam menjalankan ibadah itu syirik, Bunda. Jelas? Nah, ada yang tanyakan sampai sini?
Ada? Oke, jadi intinya ketika kita membaca ungkapan-ungkapan ini, umumnya ada dua. Satu, takrir, menetapkan. Yang kedua, tauhid, mengesahkan. Nah, jelas ya? Satu, takrir, mengakui atau menetapkan. Yang kedua, tauhid, mengesahkan. Jadi kalau ingin totalitas di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan ungkapan ini, Bunda. Coba Bunda buka surah supaya kita lebih mendalami ungkapan ini. Buka surah Ali Imran ayat 169. Buka surah Ali Imran ayat 169. Iya. Baik. Dapat ayatnya? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Maksudnya apa? Allah mengatakan, jangan kalian berprasangka bahwa orang yang mati dalam mengorbankan tenaga, pikiran, harta, dan waktunya di jalan Allah, lantas dia mati, kalian anggap dia itu lenyap. Paham ya Bunda? Kalian anggap dia itu tidak punya kehidupan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang totalitas mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di alam sana, di alam barzakh sana, mereka punya kehidupan. Paham ya Bunda? Baik itu para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati dalam orang-orang yang berjihad seperti belajar, berdakwah, dan lain sebagainya. Kemudian bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Maksudnya mereka itu hanya berpindah alam. Mereka itu hanya berpindah alam. Dari alam dunia menuju alam yang lain. Dari alam dunia menuju alam barzakh. Mereka diberi kehidupan oleh Allah, mereka diberi nikmat oleh Allah, mereka diberi rizki oleh Allah. Mereka punya kehidupan di sana. Jelas ya Bunda? Kemudian farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Subhanallah. Kenapa Bunda? Bahwa sesungguhnya nikmat yang mereka terima di alam barzakh sana itu jauh lebih nikmat daripada apa yang mereka terima ketika di dunia. Jelas ya? Jadi sebahagia-bahagianya orang di dunia ini itu jauh lebih nikmat kehidupan di alam barzakh sana. Kemudian wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Apa maksudnya? Begini, kata para ulama, bahkan mereka amat bahagia karena orang-orang yang mereka tinggalkan, yang seperjuangan dengan mereka. Paham udah? Mereka bahagia, girang hati, senang. Kenapa? Karena ketika mereka mati, mereka melihat orang-orang yang mereka tinggalkan itu juga seperjuangan dengan mereka. Seakan-akan seperti inilah.
bahasa kitanya, bahwa ketika orang-orang yang mati itu yang mendedikasikan hidupnya di jalan Allah, kemudian mereka mati, hidup di alam barzakh sana, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu merasakan betapa bahagianya mereka di sana, dan mereka sangat senang orang yang mereka tinggalkan itu seperjuangan dengan mereka. Kenapa? Nanti kalau mereka mati juga mereka akan merasakan apa yang kami rasakan. Nah, pahami ya. Kemudian alla khaufun alaihim walahum yahzanun, bahkan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maksudnya seakan-akan begini, orang-orang yang mati itu akan mengatakan, jangan takut, jangan bersedih hati. Paham ya? Atas sepeninggalan kami. Di sini lebih enak loh. Kalau bisa cepat nyusul. Begitulah bahasanya. Jelas ya Bunda. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, orang yang totalitas mengabdikan dirinya kepada Allah, mereka di sana diberi nikmat. Sedangkan orang-orang yang durhaka, ahli maksiat, mereka tidak akan mendapatkan nikmat ini. Kenapa? Karena mereka sibuk diazab di alam barzakh sana. Makanya kalau di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, orang-orang yang ketika di alam barzakh itu dia mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa melihat orang-orang yang hidup. Namun dari sini ada ikhtilaf, ada yang dikhususkan pada keluarganya saja, ada yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ada ikhtilaf di sini. Tapi orang-orang yang di alam barzakh sana itu bisa melihat orang yang hidup, Bunda. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Keyakinan Aisyah sampai-sampai dia menutup auratnya saat tidur ketika Umar bin Khattab itu dimakamkan di kamarnya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Aisyah itu yakin bahwasanya orang-orang soleh itu bisa melihat dirinya. Paham ya Bunda? Karena selama ini kan ketika Aisyah itu Rasulullah dimakamkan di kamar Aisyah, mahramnya. Kemudian Abu Bakar ayahnya dimakamkan bersama Rasulullah. Kemudian Umar meminta agar nanti dia ketika mati dimakamkan di samping Rasulullah dan ayahnya. Karena pertimbangan Aisyah, Umar ini sangat dekat dengan Rasulullah dan Abu Bakar mencintai Rasulullah dan Abu Bakar perjuangannya dengan Islam itu sangat banyak. Akhirnya dia memilih untuk dimakamkan di Baqi'. Nah, seharusnya dia sendiri yang ingin ketika dia mati dimakamkan dimakamkan di samping kuburan suami dan ayahnya. Saat dua kuburan ini Bunda dimakamkan di kamar Aisyah, itu tidak ada tabir, tidak ada hijab. Tapi begitu Umar bin Khattab wafat, dimakamkan di situ, maka dihijab oleh Aisyah. Karena keyakinan Aisyah bahwasanya orang-orang yang soleh itu bisa melihat. Jelas ya? Ya, artinya dia bahasa kerennya apa itu? Mendedikasikanlah bahasanya itu, mengorbankan seluruh jiwa, hartanya, waktunya, semuanya itu untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita kenal dengan abdillah, yang mengabdikan diri kepada Allah. Banyak orang disebut abdi negara, tapi tak ada sedikit orang yang disebut abdillah. Ya kan? Allah itu al-ma'bud, yang disembah, makna Allah itu al-ma'bud, yang disembah. Kemudian hamba itu disebut dengan abdun. Hubungan yang baik antara Allah dengan hamba itu disebut dengan ibadah. Allah itu khaliq, yang menciptakan. Yang diciptakan disebut makhluk. Etika moral yang baik antara Allah dengan makhluk, antara khaliq dengan makhluk disebut dengan khuluq, jamaknya akhlak.
Paham ya Bunda? Jadi target kita dalam hidup ini apa? Supaya kita bisa totalitas dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan statis. Nah, berada di tempat. Nah, jadi usahakan Bu, apalagi bagi orang-orang yang sudah umurnya 40 tahun. Ini janji Al-Qur'an. Ya kan, itu yang selalu kita baca yang dianjurkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka yang mesti dimiliki oleh orang yang sudah berumur 40 tahun itu melalui doa yang kita baca itu, perbanyak bersyukur. Rabbi auzi'ni, sampai dia meminta untuk bersyukur. Apa yang ada ini syukuri sajalah. Jangan sibuk lagi mencari yang lain. Nah, bersahabat dengan sakit. Ya kan? Bersahabat dengan sakit. Ya, jangan mengeluh. Banyak bersyukur. Karena syukur itu sebagai bukti pengabdian diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya Bunda? Jadi syukur itu bukan hanya sebatas mengucapkan hamdalah, tapi sesungguhnya apa yang dia terima dalam hidup ini, bagaimana semua itu bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Itu yang disebut dengan berkah. Takwa dengan nafsu itu kan berbeda Bunda. Paham ya? Kalau takwa itu segala apa saja yang dia terima dalam hidup ini, dia pastikan apa yang dia terima itu bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Itu namanya takwa, mendatangkan keberkahan. Kalau nafsu, segala apa yang dia inginkan dalam hidup ini, itu sampai menghambat dia untuk melakukan kebaikan. Itu nafsu. Paham ya? Beli mobil, beli ini, beli rumah, bangun rumah satu lagi, pasang ini, ya kan, koleksi mobil antik. Hal-hal itu membuat dia lalai dalam kebaikan. Itu nafsu. Tapi kalau semua itu bisa mendatangkan kebaikan, itu namanya takwa. Maka lahirlah keberkahan. Jadi sekarang ini kita mencari dunia itu untuk apa? Supaya sebagai sarana untuk mendatangkan kebaikan. Supaya bertambah amal soleh kita Bunda. Iya kan? Nah, baik. Paham sampai sini ya? Kita lanjutkan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi kalau ingin menjadi orang yang hanif, serius dalam beribadah. Tipsnya. Nah, bagaimana? Kita harus pahami dulu Bunda. Prinsip dalam hidup ini, kita diciptakan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Satu, kita yakin dulu itu dulu, sadar dulu. Oke, setelah itu kita diberi waktu oleh Allah untuk mengabdikan diri kepadanya. Itu disebut dengan ajal. Paham ya? Kita ini diberi waktu untuk mengabdikan diri Bunda. Ada yang tidak percaya mati? Percaya semua kan? Ya. Setelah itu apa? Kita dihidupkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan segala apa saja yang kita terima dalam hidup. Ya, apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau kita benar-benar sadar bahwasanya kita diberi waktu yang sebentar oleh Allah untuk mengabdikan diri. Itu sebagai kesadaran itu yang membuat dia terus untuk memaksimalkan ibadahnya. Tapi kalau dia tidak sadar apa tujuan dia hidup, sudahlah, pasti lalai. Iya kan? Pasti lalai. Banyak orang yang tidak sadar Bunda. Padahal sangat sebentar. Makanya wal asr, demi waktu asar. Waktu asar itu kan waktu yang sangat sebentar. Waktu silih pergantian siang menjadi malam. Sebentar lagi kamu akan masuk waktu malam. Hidup kita ini hanya antara waktu asar dengan maghrib Bunda. Paham ya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kerugian.
illalladzina amanu, kecuali waktu yang sebentar itu dia gunakan, dia isi dengan iman. Wa amilus sholihat, nggak cukup dengan iman saja. Iman itu harus dia buktikan dengan amal soleh. Nggak cukup dengan yakin Allah ini pencipta yang memberi rizki, ya kan? Kemudian apa lagi? Yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengganti malam menjadi siang, siang menjadi malam. Nggak cukup dengan itu saja. Yakin dengan kehidupan akhirat. Kalau memang yakin dia dengan kehidupan akhirat, pasti imannya itu dia buktikan dengan amal soleh. Kemudian apa? Watawasaw bil haqq. Nggak cukup amal soleh itu berhenti pada dirimu saja. Harus kau sampaikan amal soleh itu kepada orang lain. Nggak boleh soleh sendirian dalam hidup ini, Bunda. Nggak peduli dengan pasangannya, nggak peduli dengan anak-anaknya, nggak boleh. Jelas ya. Masuk surga sendirian itu nggak enak. Nabi Adam saja minta Hawa kan supaya ada pendamping hidupnya. Kemudian apa? Watawasaw bis sabr. Kuncinya, Bunda, supaya kita bisa melakukan itu iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dikunci dengan sabar. Kenapa? Karena kalau tak sabar, dia nggak akan bisa merealisasikan 3 itu. Taat itu butuh kesabaran, kan? Iya kan? Enak kali lah orang di luar sana bebas, nggak sholat, dan lain sebagainya. Kita harus sholat 5 waktu, dituntut untuk menunaikan zakat, harus mendidik anak menjadi anak yang soleh, ya kan, bangun sholat malam dan lain sebagainya, harus berbuat baik. Sedangkan orang di luar sana itu bebas, bisa minum khamar dan lain sebagainya, diberi rezeki. Kita butuh sabar tuh. Kalau tak sabar kita, maka kita akan terjerumus dalam kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Jadi sabar itu 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Butuh sabar, Bunda. Kadang saya yang paham ini, ketika saya dapat musibah, saya tak sabar. Maka tugas bundalah yang memberikan peringatan kepada saya supaya saya itu bersabar. Makanya disebut watawasaw bis sabr, saling. Kalau saya menasihati Bunda, mungkin ada ungkapan di antara Bunda, Ustadz enak lah, cuma nyampain saja. Coba Ustadz yang dapat masalah. Kalau saya yang dapat masalah, maka tugas bundalah untuk menasihati saya, kan? Oke. Paham sampai sini? Nah, jadi sadar dulu, Bunda, kita diberi batas waktu. Ingat ya, kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Tapi derajat kita di surga itu karena amal soleh. Kalau kita ingin mendapatkan surga yang tertinggi, perbanyak amal soleh. Masuk surga itu sebab rahmat, karena tak ada manusia yang tak berdosa. Karena diampuni Allah lah dia layak masuk surga. Tapi karena amal soleh itulah mungkin dia masuk surga Firdaus atau di bawahnya. Jelas. Maka perbanyak amal, bukan amal salah. Lanjut. Jadi kalau Bunda baca ungkapan ini, ada berapa yang bisa Bunda tarik kesimpulannya? Ada berapa? 4. Ingat 4 poin itu, Bunda. Baru disampaikan sudah lupa. Memang itulah manusia. Al-insanu nisyan. Manusia itu memang perlu lupa. Itu menunjukkan kita ini lemah. Baik, lanjut. Setelah, jadi saya ketika membaca doa iftitah ini,
Yang saya tarik kesimpulannya adalah ditata dulu hati itu dengan benar. Ungkapan ini di mana Allah ingin mengajarkan kepada kita, Nabi juga ingin mengajarkan. Karena Nabi itu kan, apa yang disampaikan Nabi itu kan wahyu. Ditata hati dengan benar dulu, supaya benar ibadah itu. Baru setelah itu kita pun mengucapkan inna sholati. Nah, itu dia benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke. Paragraf yang kedua, kita buat doa iftitah ini, kita buat 3 paragraf bunda. Paham ya? Satu tadi ya, paragraf pertama apa? Wajah tuh sampai wa ma ana minal musyrikin. Paragraf kedua, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah itu kita pun menyatakan atau menetapkan diri kita, ya. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya sholatku, wanusuki. Wanusuki ini maknanya ada 2 bunda. Ibadah secara umum. Paham ya? Kalau ibadah secara umum berarti segala macam ibadah. Jelas ya? Sesungguhnya sholatku dikhususkan, baru kemudian umum. Sesungguhnya sholatku dan seluruh ibadah yang aku lakukan. Paham? Oke. Juga bisa dimaknai ibadah khusus. Ibadah khusus. Ibadah khusus ini dibagi kepada 2. Apa itu? Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Makanya banyak ulama-ulama kita juga yang menerjemahkan wanusuki itu adalah sembelihanku. Paham ya bunda? Ada juga yang menerjemahkannya adalah seluruh ibadah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan haji dan umroh. Jamaknya apa? Asalnya dari an-nusuk, jamaknya manasik. Paham ya? Jamaknya manasik. Manasik umroh, manasik haji. Sering kita terjemahkan tata cara. Sebenarnya maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Dengan cara melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh itu adalah ritual. Ritual itu ada tata cara. Tata cara itu ada bentuk ucapan maupun perbuatan. Maka disebutlah dengan manasik. Oke. Boleh diambil kedua-duanya bunda dalam hal ini. Berarti sebenarnya sesungguhnya sholatku dan seluruh, namun lebih aman itu memang yang pertama. Paham ya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwa yang dimaksud dengan wanusuki ini, walaupun sebagian ulama ada yang menerjemahkannya sembelihanku. Yang ini tidak bunda. Yang ini nanti pada konteks yang lain ya. Yang ini tidak masuk. Jelas ya?
Yang ini, ada yang menerjemahkan ibadah secara umum, ada yang menerjemahkan ibadah secara khusus pada konteks hewan sembelihan. Berarti kalau sesungguhnya sholatku, kemudian apa? Kurbanku, itu maksudnya itu. Nah, atau sesungguhnya sholatku dan seluruh ibadahku. Oke. Dan ini sebenarnya simbol. Simbol. Apa simbolnya? Kalau ini bentuk hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sedangkan kurban itu bukti keimanan seorang hamba dan kepada Allah serta kepeduliannya dengan sesama manusia. Sehingga para ulama mengatakan sebenarnya walaupun di sini maksudnya adalah kurban, ini mencakup keseluruhan perintah untuk bersedekah. Berarti sesungguhnya sholatku, sedekahku, apapun itu bentuknya, baik itu dengan menyembelih hewan kurban, zakat, hablum minallah, hablum minal jannah, maka mencakup keseluruhan. Oke. Tapi lebih banyak ulama mengatakan ibadah secara umum. Gampangnya, sesungguhnya sholatku dan seluruh ibadah yang aku lakukan. Paham ya? Nah, lanjut. Wa mahyaya, dan hidupku. Hidupku di sini maksudnya apa saja yang dititipkan Allah pada diriku. Yang kedua, apa saja yang Allah takdirkan dalam hidupku. Oke, maknanya kalau Bunda baca wa mahyaya, itu dua. Apa saja yang Allah titipkan, apa saja yang dititipkan Allah pada diriku. Hidupku itu maksudnya Bunda apa? Apa saja, apa yang dititipkan Allah? Semuanya. Mata, pendengaran, hidung, mulut, tangan, kaki, anak, pasangan, harta, aset, semuanya lah itu. Kan bahwa semua yang kita terima dalam hidup ini kan titipan. Oke, yang kedua, apa saja yang Allah takdirkan dalam hidupku? Apa itu saja? Mati ya. Nanti ada khusus di sini. Wa mamati Bunda, belum. Oke. Semuanya kaya, miskin, cantik, rambut keriting, ikal, semak belukar, ya kan, lurus, macam-macam lah itu, hidung mancung, hidung pesek, macam-macam lah semuanya itu. Terima dengan lapang dada. Ya, wa mamati, dan matiku. Apa maksudnya dan matiku? Batas akhir kehidupanku. Batas akhir kehidupanku. Lillahi Rabbil Alamin. Lillah itu apa? Karena Allah, atau bisa dimaknai demi Allah. Paham ya? Karena Allah, Rabb, penguasa seluruh alam. Nah, subhanallah Bunda. Coba orang yang senantiasa membaca doa iftitah ini, kalau tiap sholat dia baca, sebenarnya dia sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji. Apa yang dia janjikan? Sesungguhnya sholatku, seluruh ibadah yang aku lakukan, hidupku, apa saja yang Allah titipkan, apa saja yang Allah takdirkan, bahkan batas akhir kehidupanku, maksudnya mati,
itu semuanya ku persembahkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang muncul pertanyaannya, apakah kita sudah merealisasikan yang kita baca ini? Siapa di sini yang percaya diri bahwa aku berkarir karena Allah, aku punya anak karena Allah, aku menikah karena Allah, aku menulis karena Allah, aku bekerja karena Allah, aku keluar rumah karena Allah, aku memasak karena Allah, aku tidur karena Allah, aku bangun tidur karena Allah. Ada yang percaya diri? Sebenarnya kita ngapain ya Bunda? Kita bekerja itu karena siapa? Kita ini kan hamba Bunda, yang mengabdikan diri kepada Allah, bahwa apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini memang kita rujukkan kepada Allah. Jadi kualitas amal itu tergantung kepada siapa dia rujukkan. Saya ulang kembali, kualitas amal itu tergantung kepada siapa dia rujukkan. Aku masak, nanti kalau nggak masak aku merepet pula kawan tuh. Nah, berarti karena siapa? Suami. Nah, jelas ya Bunda? Baik. Bentar. Assalamualaikum. Salah apa? Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Dia tahu Ustaz. Baik Bunda. Ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi gimana caranya biar masak tuh karena Allah, Ustaz? Gimana caranya? Masak karena Allah tuh Bunda, niatkan semuanya atas dasar perintah Allah, bukan karena takut dengan suami. Itu maksudnya. Kalau kita yang hidup ini, saya bekerja karena Allah perintahkan. Begini, contoh. Yang penting Allah perintahkan saya keluar untuk menjemput rezekinya. Terlepas sedikit atau banyak, pulang aku membawa uang atau tidak, tapi saat aku keluar, sudah menjalankan perintah Allah. Itu namanya dia melaksanakan segala sesuatu itu karena Allah. Aku memasak bukan karena aku takut kepada suamiku atau karena takut dia marah, tapi karena Allah yang perintahkan aku untuk memasak. Terlepas suamiku makan atau tidak, terlepas suamiku itu kesal dengan masakan aku atau tidak, yang penting aku sudah menjalankan perintah Allah. Aku melakukan kebaikan kepada si fulan. Terlepas dia mau mengucapkan terima kasih atau tidak, itu bukan urusanku. Paham ya Bunda? Tapi yang penting ketika aku melakukan kebaikan, itu atas dasar perintah Allah. Itu maksudnya, karena Allah Bunda. Nah, kalau ada orang yang melakukan kebaikan, setelah itu dia tidak membalas kebaikannya, kemudian dia merepet. Merepet Bunda. Marah. Tak ada rasa terima kasih kawan ini. 3 tahun melakukan kebaikan, berarti sebenarnya dia bukan melakukan kebaikan itu atas dasar perintah Allah. Jadi amal itu Bunda bergantung kepada siapa dia rujukkan. Itulah kalau kita membaca hadis selalu dibuka dengan innamal a'malu binniyat. Boleh nggak Ustaz, misalnya kita sedekah nih ke pondok panti misalnya, terus kita titip doa ya biar ini anak kita lulus dan kita sehat, itu boleh nggak Ustaz? Beri gitu Ustaz. Sebenarnya kalau dari tinjauan fikih itu boleh, karena boleh itu kan bicara tentang haram atau tidak, makruh atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi di dalam konteks Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah tidak menganjurkan kita untuk meminta itu.
tapi mereka yang diberi dianjurkan untuk mendoakan. Kalau dia tanya nggak apa kita bilang kadang kan dia tanya mau bikin doa apa bu Ya, kalau dia seperti ya sampaikan saja Bunda. Tapi sebenarnya bukan itu Bunda. Jelas ya. Sebenarnya dia mau mendoakan kita atau tidak, kita sudah dihitung telah melakukan kebaikan. Bunda bersedekah kepada seorang. Begitu uang itu belum dia pakai, dihitung kebaikan. Sudah Bunda, walaupun belum dia pakai uang itu, masih dia endapkan di lemarinya, Bunda sudah dihitung melakukan kebaikan. Bunda sudah hitung bersedekah. Tapi sekalipun uang itu dia gunakan untuk kemaksiatan dan kita tidak menyadarin itu, berbeda dengan hal nanti kita yakin kalau kita ngasih uang ke dia akan menggunakannya untuk kemaksiatan. Itu berbeda, nanti fikih itu nggak boleh malah. Tapi begitu sedekah itu dia realisasikan untuk kebaikan, bukan pahala sedekah lagi yang kita dapatkan, tapi pahala jariah. Nah, lihat tuh Bunda, paham ya? Dia gunakan uang 100.000 yang kita kasihkan untuk beli sajadah. Maka sepanjang dia sholat di atas sejadah itu, kita mendapatkan kebaikan. Di awal kita sudah dihitung bersedekah. Jadi jariah itu bukan hanya pada posisi wakaf saja, tapi pada ibadah-ibadah yang konteksnya dia gunakan untuk kebaikan. Jelas ya Bunda? Jadi cerdas dalam berinfak. Kalau kita yakin orang itu tidak bisa mengembalikan uang, jangan kasih, karena itu zolim. Lebih baik bantu saja semampu daripada meminjamkan, karena kita sudah yakin nih kawan nggak akan bisa mengembalikan. Akhirnya apa? Kita kasih, setelah itu dia dihitung orang yang berhutang. Lebih baik kita bantu. Minjamlah uang 2 juta, yakin kita, ini orang kalau saya pinjamkan 2 juta nggak akan bisa mengembalikan, dia nggak ada kerjaan, dia ini dan sebagainya. Kalaupun kasih uang paling judol, judi online dan sebagainya. Udahlah, tapi dia memang benar-benar butuh. Lebih baik kita kasih 500.000. Inilah sanggup saya kasih 500.000. Ini bentuknya bukan pinjaman, ini saya kasih. Lebih baik seperti itu. Jelas ya Bunda? Itu bab hutang piutang tuh. Baik, barakallahu fikum. Itu lagi ya. Baik, jadi ini bukti bahwasanya ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu Bunda, ketaatan yang sempurna. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu karena Allah. Kan wa mahya ya. Apa yang Allah takdirkan? Apa saja? Mati itu bukan ditakuti Bunda. Saya ulang, mati itu kan di sini kan, batas akhir kehidupanku. Mati itu bukan ditakuti, tapi dipersiapkan. Saya ulang kembali, mati itu bukan ditakuti, tapi dipersiapkan. Nggak ada orang yang beriman itu takut mati. Saya ulang kembali, nggak ada orang yang beriman itu takut mati. Konsep orang yang beriman itu selalu mempersiapkan mati. Mati itu bukan tapi kalau Ustadz nih horor kali Ustadz. Kalau udah ada nih jamaah, kalau udah cerita mati jangan cerita itulah Ustadz, horor kali Ustadz gitu. Setiap cerita mati janganlah Ustadz. Jadi takut kali dia dengan mati itu. Amal kan masih sedikit. Sekarang amal sudah sedikit, sudah banyak amal sekarang. Kalau dikasih Allah 20 tahun lagi hidup atau 30 tahun lagi, kira-kira bisa nggak memaksimalkan ibadah itu? Bisa. Belum tentu. Ku kasih engkau hidup 30 tahun lagi. Biasanya detik-detik terakhir baru tahu ya kan.
sudah tak bisa lagi dipakai tubuh tuh. Maklum lah ya kan. Udah lama dipakai, jadi jangan mengeluh lah. Udah lama dipakai tubuh tuh Bunda. Bersahabatlah dengan sakit itu. Oke. Terima. Terima. Baik, lanjut. La syarikalahu. La, singkat ya, la syarikalahu. Wa bidza lika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin, wa ana minal muslimin. Kalau ini baru wa ana awalul muslimin. Oke. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Maksudnya Bunda, kita menetapkan bahwa tidak ada yang sekutu bagi Allah, baik dari sisi cepat, zat, sifat, maupun perbuatan. Kalau tidak ada sekutu baginya, maksudnya kita meniadakan ada sekutu bagi Allah. Paham ya? Zat tidak ada yang sama, sifat demikian, perbuatan apalagi? Jelas ya? Saya ini ketika menyayangi seseorang butuh hati. Betul Bunda? Allah sayang dengan hambanya butuh hati. Kalau dia mengatakan Allah itu punya hati, sama hal yang seperti manusia, berarti dia mensekutukan Allah. Paham itu maksudnya? Kalau dia mengatakan bahwasanya Allah itu butuh tempat, berarti dia mensekutukan Allah. Kalau dia mengatakan bahwasanya Allah ada sesembahan selain Allah, berarti dia menyekutukan Allah. Berarti zat yang wajib disembah hanya Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikian aku diperintahkan. Paham maksudnya? Sejak Allah menciptakan Nabi Adam, Bunda, Allah sudah perintahkan Nabi Adam sampai hamba generasi akhir agar tidak pernah sedikit pun menyekutukan Allah dan beribadah dengan ikhlas. Semua syariat-syariat terdahulu tidak akan lepas dari dua ini. Satu, syariat itu berbeda-beda ya Bunda. Cara sholat kita dengan orang terdahulu berbeda kan? Puasa berbeda. Tapi yang dua ini dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu Bunda. Jangan sekutukan Allah, beribadahlah dengan ikhlas. Sejak dari dulu kita sudah diperintahkan. Jadi ketika kita mengatakan la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, atau tidak ada sekutu bagi Allah. Oke, memang sejak dulu aku diperintahkan untuk tidak pernah sedikit pun mensekutukan Allah. Itu maksudnya Bunda. Kenapa nggak mau meminta? Ada orang anak gitu kan, ketika dikasih dia nggak mau menerima. Sejak dulu makku nyampaikan kepada aku nggak boleh menerima, yang boleh itu memberi. Ada ungkapan seorang anak seperti itu. Begitu maksudnya, paham ya? Kenapa nggak mau ngomong buruk? Sejak dulu, sejak aku kecil aku dididik emakku, aku diperintahkan oleh emakku untuk tidak pernah ngomong buruk. Itu maksudnya la syarikalahu wa bidzalika umirtu. Nah, wa ana minal muslimin, dan aku orang yang berserah diri kepada Allah. Muslim itu Bunda, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maksudnya apa? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh dengan segala hukum-hukumnya. Dengan segala hukumnya. Kapan seseorang itu dikatakan muslim? Apabila dia berserah diri kepada Allah. Jelas ya Bunda?
Jangan tanya perbuatan Allah. Jangan tanya syariat Allah. Tugas kita apa? Tunduk, kerjakan. Ada cerita seorang petani, dia pergi ke ladangnya, kemudian dia tidur dalam keadaan telentang, ya kan, di bawah pohon sukun. Tahu pohon sukun? Di sampingnya ada buah semangka. Memang Allah ini bukan arsitek ulung, gak adil. Masa pohon yang besar buahnya kecil? Dia lihat semangka, pohon kecil buahnya besar, harusnya buah semangka lah yang di atas. Tidur dia, jatuh buah sukun tuh bunda, pak, ke mulutnya. Paham ya? Baru dia sadar, ternyata Allah itu bijak ya. Coba yang buah semangka yang jatuh. Jadi jangan tanya perbuatan Allah. Segala apa saja yang Allah perintahkan kepada kita pasti ada kebaikan. Jangan tanya, kalau memang babi itu nggak dimakan, kenapa Allah ciptakan? Jangan tanya itu bunda. Bukan tugas kita untuk menanya apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah berbuat. Kenapa aku kaya dia miskin? Kenapa suamiku yang dia ambil suami dia tidak? Jangan tanya tuh. Tugas kita apa? Tunduk dan patuh dengan segala hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut muslim itu. Manakala dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saat itu dia nggak bebas lagi bahwa segala apa saja yang dia lakukan dalam hidup ini mengikut aturan Allah. Itu maksudnya kita syahadat itu bunda. Paham ya? Dan apa saja amalan yang kita lakukan dalam hidup ini ikut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Makanya ada syahadat Muhammad. Tapi kalau dia tidak mau mengucapkan syahadat, ya sudah, bebas hidup sana sebebas-bebasnya, terserah kamu. Tapi manakala kamu memilih untuk beriman, maka saat itu hidupmu sudah tidak bebas lagi. Paham ya bunda? Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara itu kan serba terbatas, kemana-mana terbatas bunda. Sedangkan surga bagi orang-orang kafir. Mau ingin hidup bebas, keluar dari Islam. Maksudnya begitu bunda. Yang paham ya. Tapi ketika dia sudah memilih muslim, maka nggak bisa lagi hidup dia bebas. Dia harus taat. Kalau Allah perintahkan taat kepada suami, taat. Sepanjang itu ketaatannya kepada Allah. Diperintahkan sholat, sholat. Diperintahkan zakat, zakat. Diperintahkan puasa, puasa. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan. Jangan tanya-tanya. Karena sejak dulu, sahabat-sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi, mereka nggak tahu tuh hikmahnya apa. Paham ya bunda? Kalau kita ini sekarang terlalu pintar, tapi nihil dengan amal soleh. Kenapa babi itu diharamkan? Cari dulu hikmah-hikmahnya gitu kan. Baru mau mengamalkan. Kenapa laki-laki 2, 1 bagi perempuan? Cari dulu hikmah-hikmahnya. Nah, kalau sudah diperintahkan Al-Quran, ingat, hikmah itu bukan hukum. Hikmah itu bukan hukum. Nah, jelas ya? Baik, barakallahu fikum. Tidak ada waktu untuk bertanya ya bunda? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya apa? Kalau saat ini kita belum totalitas, ini kan sebenarnya ungkapan-ungkapan iftitah ini yang kita baca ini, itu semuanya itu adalah menetapkan diri kita, berjanji kepada Allah. Maka berusaha untuk mengamalkannya.
Itulah sebabnya kenapa ketika orang keluar dari sholat, kalau dia benar menegakkan sholatnya, dia tidak mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Karena dia sudah dinasihati di dalam sholatnya. Aku tidak akan pernah menyekutukan Allah sampai kapanpun. Aku akan beribadah dengan ikhlas, menerima segala takdir Allah sampai batas kematianku, batas hidupku, dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita diberikan nasihat, Bunda. Maka ketika keluar dari sholat, maka dia pun merealisasikan nasihat-nasihat itu. Baik. Nah, jadi tidak harus ini ada di pikiran Bunda. Cukup terjemahnya saja. Ketika Bunda baca inna sholati, berarti itu perintah sebenarnya umumnya untuk mentauhidkan Allah, beribadah dengan ikhlas. Aku nih baca wajah tu wajhiyah, nggak boleh nih ditujukan kepada orang lain, iya kan? Maka dia akan berusaha untuk meluruskan niatnya. Ketika dia membawa masalah hidupnya dalam sholat, maka ingatlah dia wa mahyaya, memang apa yang dititipkan oleh Allah kepadaku, apa yang Allah takdirkan, wajib aku terima. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.